Pemirsa, sejoli pengendara sepeda motor tabrak minibus di Bangkalan, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat sejoli tersebut bercanda saat motor melaju kencang. Sejoli pengendara motor tabrak minibus di Jalan Raya Borneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat keduanya terpental dan tergeletak di tengah jalan. Kedua korban yang tak berdaya dievakuasi ke rumah sakit setempat dengan ambulans. Menurut warga, kecelakaan berawal saat sejoli pengendara motor bercanda saat melaju kencang dan hilang kendali hingga menabrak minibus dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan motor ringsek parah, sementara minibus rusak ringan. Kedua korban yang mengalami luka ringan dirawat di rumah sakit. Kini kasus kecelakaan ditangani Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi Ainis melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Rangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kasablanka. Selamat siang Brigadir Cici, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Selamat siang Sabrina, juga pemirsa. Mari kita update bersama informasi arus lalu lintas pada akhir pekan kali ini, yang mana untuk kawasan Kasablanka siang hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar dari berbagai arahnya, di mana pada siang ini pun peningkatan jumlah volume arus kendaraan sudah mulai terlihat, baik kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Tebet ataupun dari arah Manggarai dan juga arah Kampung Melayu, yang nantinya akan mengambil lajur sebelah kanan untuk menuju ke arah Tanah Abang ataupun ke arah Sudirman, dan juga untuk kendaraan-kendaraan yang mengambil lajur sebelah kiri untuk mengarah ke arah Kuningan ataupun mengarah ke arah Gatot Subroto. Hingga saat ini pun juga terjadi peningkatan jumlah volume arus kendaraan dan juga adanya sedikit perlambatan kecepatan kendaraan yang melintas pada kawasan ini. Dan juga kami mengingatkan bagi para pengendara yang nantinya akan mengambil lajur sebelah kanan untuk mengarah ke arah Tanah Abang ataupun ke arah Sudirman sendiri, agar memberikan lampu sen ataupun isyarat bagi para pengendara lain untuk tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkendara. Dan juga khususnya bagi para pengendara sepeda motor, kami himbau untuk tidak menggunakan jalur flyover, dikarenakan memang khususnya bagi para pengendara yang nantinya akan mengarah ke arah Sudirman ataupun ke arah Tanah Abang sendiri tidak diperuntukkan bagi para pengendara sepeda motor, tetapi hanya diperuntukkan bagi para pengendara kendaraan roda 4, baik kendaraan roda besar maupun kendaraan roda kecil. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas sendiri dari arah sebaliknya hingga saat ini pun juga masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Hal yang sama pun terjadi sedikit pelambatan kecepatan kendaraan, terkhususnya bagi para pengendara yang mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Mall Kasablanka sendiri. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang melintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Tanah Abang ataupun dari arah Sudirman yang nantinya akan menuju ke arah Kampung Melayu ataupun ke arah Manggarai dan juga ke arah Tebet, agar tetap berhati-hati dengan menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Antisipasi kendaraan yang keluar baik dari Mall Kasablanka sendiri dan juga apartemen Kasablanka demi menjaga keamanan dan keselamatan bersama di jalan. Dan khususnya bagi para pengendara sepeda motor, kami himbau untuk tidak berhenti di bahu jalan, bukan hanya untuk membantu kelancaran lalu lintas, tetapi juga menjaga keamanan diri Anda saat berkendara nanti. Dan bagi para pengendara yang nantinya akan melaksanakan akhir pekan bersama keluarga, baik di dalam kota maupun di luar kota, agar selalu menyiapkan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak pakai, dan juga pastikan kondisi pengemudi ataupun juga penumpang dalam keadaan sehat. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun juga dapat menghubungi WA center kami di 0858 7150669. Demikian Sabrina yang dapat kami bagikan siang hari ini untuk masyarakat. Semoga bermanfaat dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Rangga atas laporan Anda dari kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Legenda sepak bola asal klub Inggris Arsenal, Aaron Ramsey, disambut meriah para fansnya di Indonesia. Kedatangan Ramsey merupakan bagian dari program Arsenal Worldwide yang diinisiasi klub berjuluk The Gunners ini. Legenda Arsenal Aaron Ramsey disambut meriah para pendukungnya di Indonesia ketika berkunjung ke Asio Field Cempaka Putih, Jakarta. Kunjungan ini merupakan rangkaian acara pada 17 hingga 19 April yang menjadi komitmen Arsenal untuk mempererat hubungan supporter basis internasional dengan klub. Kegiatan akan diawali dengan klinik pelatihan sepak bola untuk usia muda yang melibatkan sekitar 80 peserta putra dan putri dan bertujuan memberikan pembelajaran langsung dari program Football Development Arsenal. Di puncak acara, Ramsey akan menghadiri fan zone dan nonton bareng laga Inggris antara Manchester City melawan Arsenal di Senayan Park Minggu esok. Ini merupakan kunjungan Ramsey kedua ke Indonesia. Sebelumnya, pemain yang mencatat 369 laga untuk Arsenal ini pernah berkunjung pada tahun 2013 lalu. Perayaan Tahun Baru tradisional Thailand yang identik dengan kegembiraan dan tradisi siram-siraman air bisa dirasakan di Jakarta. Ratusan warga Thailand dan Indonesia memeriahkan Festival Songkran 2026 di kantor Kedutaan Besar Thailand. Para tamu undangan dan peserta mulai memadati area Kedutaan Thailand sejak pagi. Mereka mengenakan kemeja motif bunga dan cerah. Baju berwarna lainnya yang menggambarkan keceriaan dalam Festival Songkran 2026. Bukan hanya membawa nuansa dan memperkenalkan tradisi Thailand, festival ini juga sebagai simbol ikatan antara Indonesia dengan Thailand. Dalam gelaran kali ini, Festival Songkran 2026 menghadirkan berbagai macam tradisi dan keunikan khas Thailand, dari mulai budaya, seremoni penyiraman patung Buddha, workshop pembuatan luksup, permainan seru, kuliner khas Thailand sampai puncaknya adalah siram air yang banyak ditunggu oleh para peserta. Dan ini seneng banget ya kebetulan karena warnya itu susah banget kita dapetin tiketnya, Kak. Kayak gitu. Pengen banget gak jajah Thailand di sini? Wah, pastinya ini nih Thai tea banget gitu kan karena Thailand banget kan ya. Iya, Thailand banget. Kurang lebih kayak gitu sih, Kak, sama mango sticky rice. Tradisi Lebaran Tanah Abang kembali digelar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain kuliner, pengunjung juga bisa menyaksikan lucunya atraksi berbalas pantun palang pintu. Lebaran Syawal memang sudah lewat, namun Lebaran Tanah Abang Betawi baru saja digelar. Para pengunjung sudah memadati kawasan Tanah Abang sejak pagi hari. Acara ini menjadi momen halal bihalal sekaligus ruang berkumpulnya warga dalam sebuah acara pelestarian budaya. Berbagai kuliner tradisional Betawi juga dihadirkan seperti dodol Betawi, kerak telur, bir peletok, serta bazar UMKM yang menjual produk lokal lainnya. Selain itu, pertunjukan palang pintu dan juga petasan turut memeriahkan suasana Lebaran Betawi. Kita ke informasi lain, pemirsa. 2 asisten rumah tangga tewas akibat kebakaran rumah di Jombang, Jawa Timur. Sementara Pak Sutri, pemilik rumah, dan 3 anaknya selamat. Api diduga berasal dari korsleting pada AC dekat kamar korban. Petugas berupaya membuka paksa pintu rumah warga yang terbakar di Jalan Aditya Warman, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Saat kebakaran, 7 orang terjebak di dalam rumah. Saat pintu berhasil dibuka, didapati Tommy Yulianto, pemilik rumah beserta istri dan 3 anaknya selamat. Sedangkan seorang ART tewas dan 1 ART lainnya kritis. Kedua korban dievakuasi petugas lewat atap. Namun sayang, nyawa ART yang kondisinya kritis juga tak bisa diselamatkan. Korban tewas beberapa jam kemudian lantaran diduga terlalu banyak menghirup asap. Kebakaran diduga akibat korsleting pada kabel AC di dekat kamar kedua ART tersebut. Yang meninggal ini disebabkan karena kebanyakan menghirup udara yang ada di dalam rumah. Informasi awal sementara diperkirakan korsleting listrik yang mengalir ke arah AC. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak kuat menanjak, sebuah pick-up terbalik di jalur perbukitan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Tidak lama berselang sebuah SUV yang membantu evakuasi pick-up hangus terbakar. Inilah detik-detik sebuah mobil jenis pickup terbalik usai gagal menanjak di jalur perbukitan di perbatasan Kabupaten Katingan dan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seorang penumpang wanita berhasil menyelamatkan diri keluar dari dalam mobil. Sementara itu, sang pengemudi sempat kesulitan keluar karena terjepit, namun berkat bantuan petugas kepolisian, akhirnya berhasil dievakuasi. Sementara di lokasi yang sama pada malam hari, sebuah mobil SUV yang sempat membantu evakuasi pickup hangus terbakar. Sebelum terbakar, pemilik SUV sempat mengisi daya ponsel di dalam mobil yang diduga menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian akibat terbakarnya mobil diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Dua sepeda motor bertabrakan dalam balap liar di pantai Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat. Akibat peristiwa tersebut, satu nyawa melayang. Beginilah aksi balap liar di kawasan Pantai Ujung Genteng, Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Dua sepeda motor tabrakan adu banteng dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia di lokasi. Sementara satu orang lainnya mengalami luka berat. Kapolsek Ciracap AKP Taufik Hadian menjelaskan kecelakaan terjadi saat korban AG sedang uji coba kendaraan dan diduga aksi ini dalam kegiatan balap liar. Polisi mengingatkan warga untuk tidak melakukan aksi balap liar di area publik karena sangat beresiko dan berujung pada kecelakaan fatal. Eksekusi lahan seluas 12 hektar untuk proyek strategis nasional flyover Sitinjau Laut di Padang, Sumatera Barat berakhir ricuh. Warga mengklaim pemilik sah tanah menghadang jurusita pengadilan karena ganti rugi belum diselesaikan. Pak, minta kami bantu segera dulu. Bisa Pak, malah kami tanah kami dong. Tanahnya berarti Pak BPN. Tuan, tolong kulapiu tanah kami. Itulah 6 hektar tanah itu Pak, yang dikubah. Suasana tegang mewarnai proses eksekusi lahan seluas 12 hektar di kawasan Sitinjau Laut, Kota Padang. Maimunah bersama sejumlah rekannya mengamuk dan berusaha menghadang petugas kepolisian serta jurusita Pengadilan Negeri Padang yang akan memulai pembersihan lahan. Amuk massa ini terjadi karena warga merasa hak atas tanah mereka belum dibayarkan. Padahal lahan ini merupakan titik krusial pembangunan flyover. Seorang pesepeda mencuri perhatian di jalanan kota Sao Paulo, Brasil saat membawa burung makau peliharaannya. Pasalnya sang burung setia berada di pundak tuannya sepanjang perjalanan. Ditemani burung makau peliharaannya, Fabio, seorang pesepeda ini, menarik perhatian para pejalan kaki di kota Sao Paulo, Brazil. Hal yang menjadi fokus lantaran burung bernama Ayla ini setia berada di pundak tuanya sepanjang perjalanan. Tak jarang warga meminta Fabio berhenti untuk sekedar bersuah foto atau memberikan makan bagi sang burung. Menurut Fabio, ia memperoleh burung makau tersebut dari fasilitas penangkaran sejak 3 tahun lalu. Pemeliharaan burung bernama Ayla ini juga telah mendapatkan izin dari Institut Lingkungan dan Sumber Daya Alam Terbarukan Brazil atau IBAMA. Meski kerap mendapat pujian, namun Fabio tak lepas dari kritik dan bahkan ancaman laporan dari beberapa orang terkait kegiatannya tersebut. Ayla merupakan burung tropis yang termasuk keluarga burung beo. Dikenal karena ukurannya yang besar dan memiliki warna yang cerah. Dan pemirsa, usai sudah Sinda siang hari ini,
Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Sabrina Sila beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.